Nian Ye, mengapa kamu ditangkap juga? Seorang wanita yang lebih tua, yang mengenakan jubah pendek dengan pola bunga, melihat Guru Woyun segera saat dia memasuki alun-alun dan tampak agak terkejut. Dia kemudian berteriak dengan marah. Para bandit ini tidak memiliki kemanusiaan, mereka bahkan tidak akan mengampuni seorang gadis. Lebih jauh lagi dia hanya seorang pejalan kaki, namun kali ini dia telah diseret oleh desa angin musim gugur. Guru Woyun tersenyum lembut ketika dia bertanya, "Bibi Hua, apakah bandit ini sangat kuat?" "Tentu saja," desah Bibi Hua. "Rupanya, pemimpin bandit ini adalah Raja Bela Diri. Bagi kami orang biasa, Raja Bela Diri tidak terkalahkan. Sepertinya desa angin musim gugur sudah selesai kali ini." Seorang Raja Bela Diri, Guru Woyun mengangkat bahunya. Ada banyak Raja Bela Diri di wilayah Blok Utara sehingga mereka tidak dianggap sangat luar biasa, namun bagaimana mungkin mereka bisa direduksi menjadi penjarahan dari penduduk desa? Bagaimanapun, secara umum, para pembudidaya adalah kelompok yang sangat bangga. Mereka selalu memandang siapapun yang menyerang rakyat jelata dengan jijik. Oleh karena itu, meskipun rakyat biasa memang ada di daratan, mereka selalu menjalani kehidupan yang damai dan tak tersentuh. Nian Ye, jika ada kesempatan, lari saja, jangan khawatir tentang kami. Para bandit ini tidak pernah berkedip setiap kali menyangkut pembunuhan, sehingga tidak ada kebaikan yang bisa datang dari jatuh ke tangan mereka. Dalam keadaan ini, beberapa penduduk desa yang sederhana masih khawatir tentang keselamatan Guru Woyun. Itu membuatnya merasa agak tersentuh. "Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku." Guru Woyun tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah bandit di barisan depan. "Serahkan padamu." Bibi Hua tercengang dan dia tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Guru Woyun. "Nian Ye, aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa, jadi mungkin kamu juga seorang kultivator. Namun kekuatan bandit ini tidak seperti orang lain, jika kamu terburu-buru ke arah mereka, kamu akan kalah." Penduduk desa ini tidak pernah meninggalkan desa angin musim gugur sepanjang hidup mereka sehingga mereka tidak benar-benar memahami dunia luar. Oleh karena itu, ketika datang ke Raja Bela Diri yang tidak penting yang bahkan tidak layak disebut, mereka seperti dewa di mata penduduk desa. Guru Woyun mengangkat bahunya dan menampilkan senyum acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia tidak mendengar seruan Bibi Hua. Ketika Bibi Hua memperhatikan bahwa Guru Woyun tidak memperhatikan peringatannya, dia menjadi cemas. "Nian Ye, aku melihat bahwa kamu masih sangat muda dan bahkan jika kamu memiliki bakat yang cukup bagus, kamu hanya harus berada di pangkat Jenderal Bela Diri sekarang, kamu bukan tandingan para bandit itu." Bandit tebing Gunung Hitam selalu menyebutkan bahwa pemimpin mereka memiliki kekuatan besar, dan Raja Bela Diri pada usia pemimpin mereka terlalu sedikit untuk dihitung. Oleh karena itu, bagi penduduk desa, terlepas dari seberapa berbakatnya dia, usia muda Guru Woyun hanya bisa berarti bahwa dia harus menjadi Jenderal Bela Diri. Namun, Bibi Hua yang tidak bersalah tidak menyadari bahwa ada hal yang disebut menyombongkan diri di dunia ini. Sepertinya semua orang ada di sini sekarang.
Kepala bandit itu berdiri dari kursinya dan mengalihkan pandangannya yang menakutkan ke seluruh penduduk desa yang meringkuk di bawahnya. Wajahnya mencibir kejam ketika dia berkata, "Hari ini, aku akan membuat pengumuman. Penduduk desa Angin Musim Gugur harus menyumbangkan satu wanita ke bandit Gunung Tebing Hitam setiap bulan. Jika kalian melewatkan 1 bulan, aku akan turun ke desa Angin Musim Gugur dan membunuh 2 orang." "Apa?" Mendengar ini, orang-orang dari desa Angin Musim Gugur meledak dengan amarah. "Kamu ingin kami menggunakan wanita kami sebagai imbalan bagi kami untuk menyeret keberadaan tercela? Kami tidak akan melakukan ini benar-benar merusak kehormatan kami sebagai pria." "Betul sekali, kita tidak akan mendengarkan bandit ini lagi. Kita bisa menghadapi kenyataan bahwa dia membuat kita menyumbang setengah besar dari makanan kita setiap tahun. Tetapi sekarang dia membuat desain besar untuk istri dan anak perempuan kita. Pria sejati tidak akan pernah membiarkan siapapun menodai istri kita. Aku lebih baik mati daripada membiarkan siapapun melecehkan keluargaku." Ekspresi pemimpin bandit secara bertahap menjadi dingin. Seorang bandit di sebelahnya memperhatikan ketidakpuasan di wajahnya dan buru-buru melangkah keluar. "Beraninya kamu?" dia menegur dengan marah. "Merupakan hak istimewa bahwa pemimpin kami menyukai istri dan anak perempuanmu. Banyak orang telah mencoba untuk menjilat pemimpin kami. Kamu sekarang memiliki kesempatan namun kamu tidak menghargai anugerah ini. Mungkinkah kamu lupa bahwa pemimpin kami adalah Raja Bela Diri? Apakah kamu tahu apa itu Raja Bela Diri? Hanya ada 5 yang ada di seluruh daratan." Bandit itu mengulurkan 5 jari saat dia berseru dengan puas. "Pemimpin kami adalah salah satu dari 5 pembudidaya paling kuat. Adapun mereka yang berpangkat Raja Bela Diri ke atas, hehe, izinkan aku memberitahumu ini, mereka telah punah selama ratusan tahun. Aku dapat melihat bahwa kamu memang sekelompok udik desa yang belum pernah melihat dunia namun kamu berani bertindak begitu arogan terhadap seseorang dari stasiun pemimpin kami. Apakah kamu tahu bagaimana menulis kata kematian?" Guru Oyun menyilangkan tangannya di depan dada sambil tersenyum menatap bandit yang membual dengan penuh semangat. "Hanya ada 5 Raja Bela Diri di daratan. Pemimpin bandit ini sebenarnya adalah salah satu pembudidaya paling kuat. Selain itu pembudidaya di peringkat Raja Bela Diri dan di atasnya belum muncul selama lebih dari beberapa ratus tahun. Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama dengan semua kesombongan ini? Mengapa para pembudidaya yang kuat di daratan belum datang untuk menghancurkannya?" Namun demikian, Guru Oyun tahu betul bahwa bahkan jika para pembudidaya yang kuat telah mendengar tentang kesombongannya, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai badut kecil yang lincah dan akan terlalu malas untuk peduli padanya. Di sisi lain, dia hanya memiliki kemampuan untuk menggertak beberapa penduduk desa yang belum pernah melihat dunia. Pemimpin para bandit itu sangat kuat. Bibi Hua jelas percaya pada kata-kata ini dan menghela nafas. "Nian Ye," dia mendesak, "jangan terburu-buru, kamu tidak akan cocok dengannya, dia salah satu pembudidaya paling kuat di daratan. Kami akan mencoba memohon belas kasihan padanya nanti sehingga dia akan membiarkanmu pergi. Selain itu kamu bukan penduduk desa Angin Musim Gugur sehingga kamu akan baik-baik saja jika kamu pergi. Aku sudah mengatakan untuk menyerahkan masalah ini kepadaku." Guru Oyun terkekeh pelan,
Tatapannya yang jernih dan dingin tetap tertuju pada bandit yang bertingkah seperti badut kecil yang memantul. Senyum di wajahnya semakin jelas saat dia menantang. Kamu mengatakan bahwa pembudidaya paling kuat di daratan adalah Raja Bela Diri, dan Kaisar Bela Diri dan yang lainnya tidak ada lagi. Suaranya jelas dan cerah saat bergema di antara kerumunan yang sunyi, langsung menarik perhatian semua orang. Tentu saja, bandit itu memelototi Guru Oyun dan terus membual. Aku memberitahumu ini, pemimpin kami bukan hanya salah satu pembudidaya paling kuat di daratan, dia juga Raja Bela Diri termuda. Para Raja Bela Diri lainnya sedang mendekati kuburan sekarang, dan hanya pemimpin kami adalah satu-satunya yang telah berhasil mencapai peringkat ini di usia parubaya. Pemimpin kami adalah orang paling berbakat di daratan, dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Mungkin dia bahkan akan melakukan terobosan untuk menjadi Kaisar Bela Diri pertama, yang dilihat dunia dalam beberapa ratus tahun. Pikirkan tentang itu, seberapa kuatkah Kaisar Bela Diri? Tidakkah seharusnya kamu merasa terhormat memiliki hak istimewa untuk memberikan wanitamu kepada pria yang begitu kuat? Guru Oyun mengangkat alisnya dan menjawab dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Bagaimana aku tidak menyadari bahwa orang yang paling kuat di daratan telah menjadi Raja Bela Diri? Namun Kaisar Bela Diri, kehormatan Bela Diri, dan tertinggi Bela Diri itu, kemana mereka pergi? Bibi Hua buru-buru menarik lengan baju Guru Oyun ketika dia melihat bahwa Guru Oyun sedang memprovokasi pemimpin bandit. Dia mencoba untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara lebih jauh sehingga dia tidak akan membuat marah makhluk-makhluk tanpa ampun ini. Jika itu terjadi, dia bisa melupakan meninggalkan desa. Nian Ye. Gadis kecil itu sedikit khawatir juga, wajahnya yang berbintik-bintik membawa rasa cemas. Sebaiknya kamu berhenti bicara, orang-orang ini sangat menakutkan, mereka akan menyakitimu. Gadis kecil itu menyukai Guru Oyun. Selanjutnya Guru Oyun telah berjanji untuk mengajarinya obat, sehingga gadis kecil itu pasti tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Guru Oyun dengan lembut menepuk lengan gadis kecil itu tetapi tidak menghiburnya. Dia kemudian berbalik dengan setengah senyum di matanya ke arah pemimpin bandit. Tidak ada yang merasakan akumulasi niat membunuh di matanya. Pemimpin bandit itu mengejek dengan dingin, seluruh wajahnya mengeras dengan keras ketika dia berkata, "Apa yang akan diketahui orang udik sepertimu tentang dunia saat ini? Raja Bela Diri sekarang berada di puncak rantai makanan di dunia kita, jajaran yang baru saja kamu sebutkan itu sekarang ada di masa lalu. Apakah kamu berpikir bahwa setelah membaca beberapa buku, kamu dapat memahami bagaimana beberapa pembudidaya di daratan diberi peringkat di luar desa? Sungguh lelucon. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak ingin menjalani hidupku dikucilkan, aku tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini. Reputasiku di daratan ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Aku hanya perlu menunjukkan diriku di depan mata dunia dan mereka yang ingin menjadi muridku akan berpegang teguh padaku dan menolak untuk melepaskannya. Banyak orang di daratan ini yang meretakkan kepala mereka untuk menemukan cara untuk menjadi muridku. Hanya saja aku belum terkesan oleh siapapun, jadi aku belum menerima siapapun sebagai muridku." Guru Oyun tidak bisa tidak mengagumi pemimpin bandit ini karena kemampuannya untuk bermain pura-pura hingga tingkat ini.
ini adalah bentuk teknik juga. Kenapa? Apakah kamu terlalu kaget untuk menjawab? Pemimpin bandit mengejek dengan puas saat melihat Guru Oyun yang terperangah yang kehilangan kata-kata. Baginya, siapapun yang pernah mendengar tentang gengsinya yang tinggi akan sangat terkejut sehingga mereka akan kencing di celana. Mereka kemudian akan menyembah dia seperti dewa. Ini adalah bagaimana dia berhasil mengelabui kaki tangan kecilnya. Tentu saja, alasan mengapa dia diangkat menjadi pemimpin bandit sebagian besar karena kekuatannya sebagai raja bela diri. Tidak, kata Guru Oyun sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengagumi imajinasi dan kefasihanmu dalam berbicara tanpa henti. Bagaimana bisa pemimpin bandit gagal mendengar penghinaan dalam kata-katanya? Ekspresinya berubah seketika dan dia memelototinya dengan ganas. Gadis kecil, apakah kamu menolak untuk mematuhi kata-kataku? Baiklah kalau begitu, majulah. Aku akan memberimu rasa kekuatan raja bela diri. Guru Oyun melengkungkan bibirnya menjadi senyum kecil, dan baru saja akan melangkah maju ketika sebuah tangan terulur dari belakangnya dan memeluknya erat-erat. Nian Ye. Wajah jujur dan baik hati Qin Hao menunjukkan rasa cemas, bahkan nada suaranya telah berubah. Jangan pergi ke sana, dia benar-benar memiliki kekuatan besar, kamu bukan tandingannya. Guru Oyun menepuk tangan Qin Hao dan tersenyum lembut, resolusi di matanya yang jernih dan dingin itu kokoh dan pantang menyerah seperti batu. Desa angin musim gugur telah merawatku untuk waktu yang lama. Jawabnya dengan suara yang dalam. Kali ini, giliranku untuk membalas kebaikan kalian. Setelah mengatakan bagiannya, dia mendorong tangan besar dan kasar Qin Hao dengan satu gerakan cepat, dia kemudian berbalik menghadap pemimpin bandit. Nian Ye. Qin Hao terkejut saat dia menatap Guru Oyun dengan bingung yang mendekati pemimpin bandit, namun, tatapannya segera perlahan dipenuhi dengan tekad. Nian Ye adalah tamu di desa angin musim gugur. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan bahaya menimpa tamuku. Pada saat itu, dia hanya memiliki satu hal di pikirannya, tangan yang pernah dia gunakan untuk bergulat dengan binatang buas perlahan mengepal tanpa sadar, fitur maskulinnya secara bertahap dipenuhi dengan tekad. Aku di sini. Guru Oyun memandang pemimpin bandit dan tersenyum. Jadi bisakah kamu memberiku rasa kekuatan raja bela diri? Jujur saja, aku belum merasakan tingkat kekuatan raja bela diri untuk waktu yang lama sekarang. Dia mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan itu, sejak Guru Oyun meninggalkan daratan roh barat, dia terus-menerus menghadapi pembudidaya yang kuat, bahkan lawan terlemahnya setidaknya adalah kaisar bela diri. Oleh karena itu dia benar-benar tidak mengalami kekuatan raja bela diri untuk waktu yang lama. Namun, ketika pemimpin bandit mendengar kata-kata ini, dia berpikir bahwa Guru Oyun telah menyanjungnya. Dia memutuskan bahwa dia akan mengurangi penderitaannya nanti karena sanjungannya. Karena kamu sangat ingin mengetahui kekuatan raja bela diri, izinkan aku mengabulkan keinginanmu. Ejek pemimpin bandit, dia kemudian muncul kembali di depan Guru Oyun dalam sekejap. Matanya seperti pisau yang sangat tajam. Tampilan seram di wajahnya yang garang adalah pemandangan yang agak menakutkan. Pemimpin, beri gadis terkutuk ini rasa kekuatan raja bela diri.
Itu benar, dia benar-benar memiliki keberanian untuk mempertanyakan kekuatan pemimpin kita. Apa bedanya dengan menggali kuburannya sendiri? Para bandit berteriak ketika mereka melihat bahwa pemimpin mereka akan bergerak. Lagi pula, mereka belum pernah melihat pemimpin mereka menyerang orang lain meskipun telah mengikutinya untuk waktu yang sangat lama. Semua orang di sekitar ini akan segera gemetar ketakutan saat menyebut nama pemimpin mereka. Hanya gadis kecil ini yang akan bertindak begitu ceroboh dan berani menantang pemimpin mereka. Itu dia. Bibi Hua tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan mendesah pelan. Xiao Yu, jika kamu melihat kesempatan, segeralah lari. Qin Hao mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia berbicara dengan tekad. Lari sejauh mungkin dan jangan kembali ke desa angin musim gugur. Gadis kecil itu tampaknya mengerti apa yang coba dikatakan Qin Hao dan dia memegangi tubuh kecilnya dengan erat. Dia kemudian menarik jubah Qin Hao dengan menyedihkan saat dia dengan air mata menjawab. Kakak, orang tua kita sudah pergi, kamu satu-satunya keluarga yang aku miliki, aku tidak ingin sendirian, aku. Petik 2. Xiao Yu, aku tidak ingin hidup di bawah tirani bandit ini selama sisa hidupku, jadi aku akan menarik senjataku seperti ibu dan ayah. Selain itu Nian Ye tidak bersalah, dia hanya orang yang terluka yang aku bawa kembali ke desa. Jika aku tidak membawanya ke sini, dia tidak akan terseret bersama kita. Qin Hao menurunkan kelopak matanya dan berbicara dengan tegas. Namun aku masih mengkhawatirkanmu, jika perkelahian pecah, lari dan jangan berhenti, apakah kamu mengerti? Gadis kecil itu terdiam sesaat tetapi akhirnya mengangguk. Jangan mati untukku kakak, kamu harus hidup demi aku, kalau tidak, aku akan benar-benar akan sendirian. Baiklah. Qin Hao membelai kepala gadis kecil itu saat mata abu-abunya dipenuhi dengan cinta dan keengganan. Kakak berjanji padamu, bahwa aku akan berhasil keluar hidup-hidup dan mencarimu setelah ini. Qin Hao kemudian mengangkat kepalanya setelah mengatakan bagiannya, matanya menatap tajam ke arah pemimpin bandit di depan Guru Yun saat dia berbicara dengan suara serak dan rendah. Kamu bandit, bukankah cukup kamu telah menyakiti keluargaku? Sekarang kamu tidak hanya ingin memaksa desa angin musim gugur untuk memberikan istri dan anak perempuannya kepadamu, kamu bahkan akan menggertak seorang wanita seperti Nian Ye. Kali ini, penduduk desa-desa angin musim gugur tidak akan lagi hidup di bawah ancamanmu. Rekan desa dan tetua, jika kalian tidak ingin lagi hidup di bawah tirani ini, mari kita menarik senjata kita dan melawan, kalau tidak, kita akan mati di tangan para bandit ini suatu hari nanti. Qin Hao benar, kita tidak bisa mentolerir ini lagi. Saudara-saudara, mari kita menarik senjata kita dan melindungi istri dan anak perempuan kita. Ada beberapa orang di alun-alun yang tangannya tidak terikat, karena orang-orang itu tidak pernah membalas atau mencoba melarikan diri, para bandit merasa bahwa tidak perlu mengikat mereka. Oleh karena itu, begitu Qin Hao berbicara, orang-orang dalam kelompok yang tangannya tidak terikat segera bangkit, mereka kemudian mengambil pisau kecil yang mereka bawa dan memotong tali dari tangan sesama penduduk desa. Kali ini para bandit salah perhitungan, mereka berpikir bahwa orang-orang ini tidak akan pernah berani membalas di bawah tirani Raja Bela Diri sehingga mereka tidak menggeledah tubuh tawanan mereka,
namun bagaimana mungkin penduduk desa yang tinggal di desa angin musim gugur pergi berkeliling tanpa membawa senjata tajam setiap hari? Hanya pemimpin bandit yang tampaknya tidak khawatir tentang perjuangan terakhir penduduk desa. Dia mengejek dengan arogan ketika dia menyatakan dengan jijik, "Kalian hanya sekelompok penduduk desa yang bodoh. Bahkan orang seperti kalian berani menentangku. Kalian jelas mencari kematian kalian sendiri. Namun, aku tidak punya waktu untuk kalian sekarang. Aku akan bermain dengan kalian setelah aku memberi wanita ini rasa pelajaran ini." Pemimpin bandit Raja Bela Diri melihat tidak perlu menempatkan kepentingan apapun pada rakyat jelata ini. Dia bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu jari. Guru Oyun merasa tergerak saat dia melihat Qin Hao dan tindakan penduduk desa lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa saat tatapannya yang jernih dan dingin mendarat pada pemimpin bandit sekali lagi. "Aku menunggu, atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu tidak dapat memanfaatkan kekuatan Raja Bela Dirimu? Kamu menggali kuburanmu sendiri." Ekspresi pemimpin bandit berubah, dan rona kuning hangat menyelimuti tinjunya saat dia membantingnya dengan keras ke arah dada Guru Oyun. Bam! Serangannya mendarat di tubuh Guru Oyun tanpa peringatan apapun. Tapi mata pemimpin bandit, yang awalnya berpuas diri, dipenuhi dengan keheranan saat dia menatap wanita yang tubuhnya tetap tidak tergerak seperti batu. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah mengumpulkan semua kekuatanku dalam serangan itu namun dia tidak bergerak sama sekali." Seluruh alun-alun sekarang benar-benar sunyi. Penduduk desa yang kesal menghentikan keributan mereka saat mereka menatap tanpa berkedip pada perubahan drastis di wajah pemimpin bandit sebelum mereka melihat Adis acuh tak acuh berjubah hijau. Guru Oyun melihat tinju yang mendarat di dadanya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Raja Bandit sekali lagi. Dia kemudian berseru dengan senyum kecil, "Apakah ini semua yang kamu punya? Aku pikir bukan hanya itu." Ekspresi pemimpin bandit berubah pucat. Dia bisa merasakan tatapan menghina di sekelilingnya dan bahkan anak buahnya menatapnya dengan curiga. Bagaimana mungkin pemimpin bandit yang telah menjadi tiran selama bertahun-tahun menanggung ini? "Aku hanya menggunakan kapasitas rata-rataku sebelumnya. Aku tentu saja belum menunjukkan kekuatan penuh dari kekuatan Raja Bela Diriku. Kali ini, aku tidak akan membuang waktu lagi. Kamu bisa pergi ke neraka." Wosh! Pemimpin bandit mencabut parangnya dengan keras sebelum menebaskan pedangnya yang tajam ke bahu Guru Oyun. Niat membunuh di matanya telah menebal. Dari sudut pandangnya, pisau ini akan benar-benar membelah tubuh wanita itu menjadi dua. Qin Hao dan yang lainnya baru saja sadar kembali ketika mereka melihat Guru Oyun di bawah sinar parang. Sorot mata mereka segera berubah sangat. Beberapa dari mereka memejamkan mata, tidak mampu menahan diri untuk menanggung ini. Mereka tidak ingin melihat gadis yang lembut dan cantik itu ambruk ke dalam genangan darah. Dang! Tiba-tiba, suara yang tajam dan jelas terdengar. Kedengarannya seperti senjata tajam yang berbenturan dengan baja. Beberapa dari mereka yang tidak tahan untuk menonton membuka mata mereka sekali lagi. Senyum kecil wanita itu terlihat sangat menarik di bawah angin sepoi-sepoi. Sebuah pisau besar dan tajam disandarkan di bahunya yang ramping tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Senyum dangkal telah terakumulasi dalam tatapannya yang jernih. "Kenapa? Apakah itu kekuatanmu sepenuhnya?"
Suara Guru Oyun yang jernih dan dingin membuat pemimpin bandit kembali sadar. Kepanikan mulai menyelimuti keganasan awal di matanya. Teror yang kuat di hatinya membuatnya mengangkat parangnya dan menebasnya dengan keras ke arah Guru Oyun sekali lagi. Kamu bisa pergi ke neraka. Wanita ini harus mati, kalau tidak, aku akan hidup dalam teror selama sisa hidupku. Dang, dang, dang. Parang pemimpin bandit menebasnya berulang kali, namun itu hanya bisa membuat suara yang tajam dan jelas seperti menghantam baja, bahkan jubah lawannya tetap tidak tersentuh. Tidak, itu tidak mungkin. Pemimpin bandit berada di ambang kehancuran, dia tersandung ke belakang dan parang di tangannya jatuh ke tanah, dia kemudian berteriak dengan gila. Monster! Kamu pasti monster. Bagaimana mungkin seorang manusia tetap tidak terluka dari luka pisau? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pada saat itu, lupakan para bandit, bahkan penduduk desa-desa angin musim gugur pun kaget. Dagingnya terbuat dari apa? Mengapa bahkan pisau atau pedang pun tidak bisa melukainya? Tidak heran dia sangat percaya diri, itu sebenarnya karena tubuhnya istimewa. Di mata penduduk desa, tubuh Guru Oyun pasti memiliki sesuatu yang istimewa, kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk tetap tanpa cedera karena disayat oleh pedang. Apakah kamu ingin tahu mengapa? Guru Oyun tersenyum saat dia berjalan menuju pemimpin bandit. Senyumnya memenuhi mata pemimpin bandit, menyebabkan tatapannya goyah. Kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu kebal terhadap pedang dan tombak? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar kebal terhadap pedang dan tombak. Adapun alasan mengapa kamu tidak bisa menyakitiku, jawabannya sangat sederhana. Boom! Sebuah energi yang kuat keluar dari tubuh Guru Oyun. Itu menutupi langit dan bumi sebelum membanting ke arah kepala pemimpin bandit. Tekanan besar menyebabkan pemimpin bandit merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan tubuhnya. Kekuatan belaka itu hampir menyebabkan dia muntah seteguk darah. Kekuatan ini terlalu akrab baginya, hanya mereka yang berpangkat kaisar bela diri ke atas yang akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa seorang kultivator dengan pangkat di atas kaisar bela diri muncul di desa pegunungan yang terkutuk ini? Tidak, aku tidak percaya bahwa aku akan memiliki keberuntungan yang mengerikan. Namun setelah menyaksikan pemandangan di depanku, aku harus mempercayainya. Guru Oyun meringkuk bibirnya dan berbalik ke arah pemimpin bandit yang ketakutan dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Karena perbedaan antara kekuatanmu dan kekuatanku bukan hanya 1 atau 2 level. Kamu bahkan tidak bisa menembus pertahananku. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa menyakitiku? Pemimpin bandit mulai gemetar saat matanya dipenuhi kepanikan. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Kultivator paling kuat di daratan sekarang hanya di peringkat Raja Bela Diri. Guru Oyun tertawa dingin sebelum dia melanjutkan berbicara. Mengapa di dunia di luar desa tempatku berasal, kita belum pernah mendengar Raja Bela Diri memanggil? Di daratan puncak timur, Raja Bela Diri dianggap berada di bagian bawah laras, bahkan ada sejumlah besar tertinggi bela diri. Namun, sangat disayangkan bahwa aku telah bertemu banyak tertinggi bela diri, namun kamu, yang memegang keberadaan yang terendah dari yang rendah, di sini membual tentang tak terkalahkan. Tentu saja,
Tidak peduli seberapa banyak kamu membual, itu sepenuhnya urusanmu, namun kali ini kamu telah membuat kesalahan itu padaku. Guru Oyun perlahan mengangkat tangannya. Pemimpin bandit hanya bisa menatapnya dengan ketakutan saat kekuatan besar skala Gunung Tai menghantam di atas kepalanya dengan tabrakan. Kali ini, pemimpin bandit bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Begitu kekuatan tingkat Gunung Tai menghantamnya, dia langsung diratakan menjadi daging cincang. Kerumunan kaget. Ini terutama berlaku untuk penduduk desa-desa angin musim gugur. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang cantik, manis, dan selalu tersenyum ini akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Mereka bahkan belum berhasil melihat serangannya sebelum nyawa pemimpin bandit Raja Bela Diri dikirim ke mata air kuning. Bibi Hua tertawa pahit. Nian Ye, kamu telah menyembunyikan dirimu sangat dalam. Kami hampir kaget setengah mati, tapi ini adalah hal yang baik bahwa kamu tidak jatuh ke dalam bahaya apapun. Qin Hao tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang dia selamatkan akan menjadi sangat kuat. Tentu saja, jika bukan karena kebaikannya pada saat itu, mungkin desa angin musim gugur akan dihancurkan sepenuhnya oleh para bandit ini hari ini. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar, saat wajah kecilnya yang berbintik-bintik menatap Guru Oyun dengan kagum. Nian Ye benar-benar idolaku, tidak hanya dia memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, dia bahkan memiliki kekuatan besar. Jika aku bisa sekuat dia suatu hari nanti, itu akan sangat bagus. Lari. Para bandit lainnya akhirnya kembali sadar setelah menyaksikan kematian pemimpin mereka. Mereka saling memandang sebelum mereka mencoba melarikan diri ke hutan di luar desa. Guru Oyun bergerak tanpa berpikir. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan terus mengawasi penduduk desa angin musim gugur sepanjang waktu. Qin Hao baru saja akan membicarakan pelarian para bandit, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Boom, 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 boom. Bahkan para bandit yang melarikan diri tidak tahu apa yang telah terjadi. Tubuh mereka mengembang seperti balon sebelum langsung meledak, darah dan daging berceceran di mana-mana dan jeritan kesakitan pun terjadi. Apa artinya ketika seseorang dapat membunuh seseorang tanpa menyentuhnya? Mungkin hanya pembudidaya yang kuat seperti dia yang memiliki kemampuan untuk mencapai itu. Penduduk desa-desa angin musim gugur belum pernah menyaksikan adegan berdarah seperti itu dan mereka semua jelas ketakutan. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang merasa kasihan pada para bandit, lagi pula bandit-bandit ini telah membunuh banyak penduduk desa yang tidak bersalah tahun itu. Banyak kerabat mereka telah mati di tangan mereka, oleh karena itu, kematian kejam para bandit adalah kepuasan yang luar biasa bagi semua penduduk desa. Semuanya, aku sudah tinggal di sini terlalu lama sekarang, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Guru Oyun tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke arah penduduk desa yang sederhana. Sebelum aku pergi aku akan melakukan perjalanan ke pegunungan tebing hitam dan menyingkirkan bandit yang tersisa. Mulai sekarang kalian tidak perlu khawatir disakiti oleh mereka. Nian Ye, ini benar-benar semua berkatmu sekarang. Seru Bibi Hua penuh terima kasih. Jika tidak, desa angin musim gugur pasti akan mengalami penganiayaan sekali lagi. Aku tahu bahwa kamu tidak berasal dari asal-usul yang sederhana,
sehingga desa angin musim gugur bukanlah tempat untukmu. Guru Oyun hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Bibi Hua. Dia kemudian perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah gadis kecil yang berbintik-bintik itu. Kamu memiliki ambisi yang cukup bagus. Aku harap kamu akan menjadi dokter yang hebat suatu hari nanti. Gadis kecil itu menarik lengan baju Guru Oyun dengan enggan dan bertanya, Nian Ye, maukah kamu kembali? Matanya dipenuhi dengan antisipasi saat dia menatap Guru Oyun tanpa berkedip. Guru Oyun merenungkannya sebelum dia mengangguk. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan mengajarimu obat-obatan. Aku pasti akan kembali. Benarkah? Mata gadis kecil itu berbinar. Kalau begitu ayo bersumpah kelingking. Kamu tidak boleh berbohong padaku. Baiklah. Guru Oyun tersenyum lembut dan mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking gadis kecil itu. Aku tidak akan membohongimu. Jawabnya tulus. Begitu aku menyelesaikan tugasku, aku akan kembali dan mengunjungi kalian semua dan mengajarimu obat-obatan. Tidak diragukan lagi. Selama setengah bulan tinggal di desa angin musim gugur, Guru Oyun telah menikmati rasa relaksasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena itu, jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan kembali ke tempat ini. Hati-hati. Guru Oyun mengepalkan tangannya dan melihat untuk terakhir kalinya pada fitur sederhana dan jujur mereka, sebelum dia berbalik dan keluar dari desa. Namun, Guru Oyun tidak akan pernah berpikir bahwa perpisahan ini akan menjadi perpisahan yang abadi. Ketika dia kembali ke tempat ini sekali lagi, dia akan disambut oleh desa yang berlumuran darah. Gadis kecil yang tak bernyawa, wajah kecil berbintik-bintik dan semua kenalannya akan ditemukan tergeletak di genangan darah. Penderitaan di hatinya tak terbayangkan.